Tuhan ajarkan. Oke, tentang ekosistem dari komunitas. Kita mulai ya, dalam nama Yesus. Suara masih kedengaran, suara musik masih kedengaran. Yang jelas kita akan terus lanjut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang komunitas baru. Hari ini tanggal 25 September, kita akan langsung masuk ke ayatnya yang pertama. Teman-teman bisa siapkan catatan, dengar-dengar baca artikel, katanya Adam jatuh dalam dosa karena dia tidak mencatat. Gitu ya, karena dia tidak mencatat. Benar atau tidak? Itu hanya jokes mungkin, jadi jangan dianggap sebagai kebenaran juga. Karena zaman dulu belum punya pulpen mungkin, tapi bisa mencatat dengan apapun. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kita buka dengan ayat dulu ya, baru kita masuk ke beberapa konsep yang ada. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang selanjutnya berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada waktu itu murid-murid bertanya, mana hukum yang paling pertama dan yang terutama? Ayat ini dikenal dengan banyak macam. Ada yang bilang ini adalah hukum kasih. Ada yang bilang juga ini adalah hukum yang utama dalam mengikuti Yesus. Dan teman-teman, kita akan belajar kenapa Tuhan menaruh ini dan kenapa kita akan belajar komunitas itu penting. Ini aku kasih gambarnya. Nah, teman-teman, ini ada gambar vertikal dan horizontal. Kelihatan jelas ya? Nah, vertikal ini teman-teman berbicara tentang kitab yang maunya fokusnya sama Tuhan. Jadi kita berbicara bahwa yang penting hubungan sama Tuhan saya itu baik, yang penting saya tidak merugikan orang, yang penting saya connect sama Tuhan. Perihal connect sama orang itu nggak usah dipusingin dulu. Perihal mengasihi orang itu entar dulu. Yang paling penting saya mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Salah nggak? Nah, kalau teman-teman perhatikan, aku ngeliat muka Bang Yafet terlihat jelas dari sini, ngeliat Dokter Gary. Nah, kalau teman-teman lihat dengan jelas, maka akan terbentuk I, teman-teman. I, ketika kita hanya fokusnya sama Tuhan, tapi nggak mau mengasihi sesama. Jadi I, apaan sih lu? I, itu artinya I. I yang berkata tentang I atau me atau myself. Jadinya jadi egois. Ketika kita hanya ngomongin connect to God dan gak mau mengasihi sama, akhirnya egois. Jadinya bentuknya I besar, I, yang berpikir tentang saya, dan kita berasa jadi paling benar. Orang lain salah, haleluya, kamu salah, tapi saya paling benar karena saya connect to God terus. Nah, tetap aneh nggak? Aneh, teman-teman. Jadi apaan sih ini orang egois banget? So, teman-teman, tapi kalau misalnya kita mau bilang, kalau begitu saya mau fokus berbuat baik saja kepada orang lain, urusan sama Tuhan, urusan belakangan. Artinya, ada agama-agama tertentu yang tidak percaya Tuhan, yang penting dia berbuat baik, akan ada keselamatan. Salah nggak? Jawabannya juga salah, teman-teman. Makanya ya, orang-orang yang seperti itu, biasanya akan selalu merasa kurang. Lihat bentuknya. Selalu horizontal. Dia mau mengasihi sama, akhirnya dia selalu merasa kurang dalam dirinya karena tidak ada sumber kasihnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi hidupnya selalu merasa kurang. Nah, cenderung orang yang seperti ini teman-teman bisa ketemui di banyak tempat. Akhirnya dia kecewa sama orang, dan atau dia berusaha menyenangkan orang lain karena dia menaruh harapannya, karena dia menaruh kasihnya kepada seseorang. Dan ujung-ujungnya pasti kecewa. Makanya gambarnya kurang, minus. Jadi nggak bisa teman-teman kita timpang, mau fokusnya sama Tuhan doang, mau fokusnya sama manusia doang, nggak bisa teman-teman. So, gimana dong? Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama akan berbentuk menjadi plus atau kali-kalian. Makanya ketika hidup kita berhasil seperti ini, maka hidup di dalam Tuhan itu harusnya terus mengalami penambahan dan terus mengalami perlipat kali gandaan. Adapun penundaan itu pasti untuk meningkatkan karakter kita di dalam Yesus. Kita tidak bisa memilih dari antara keduanya.
kita tetap harus melakukan keduanya. Kenapa? Ayatnya bunyinya gini soalnya teman-teman. Teman-teman gak akan bisa milih karena dan hukum yang kedua ada frase ini yang sama dengan itu. Jadi sama teman-teman. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Itu gak ada bilang mengasihi Tuhan itu yang paling tinggi. Karena poinnya adalah yang sama dengan itu. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya sama-sama penting. Hari ini kita belajar untuk bisa mengasihi sesama, kita butuh orang lain, kita butuh saling. So aku buka dengan beberapa data ya teman-teman, biar ini lebih menarik dikit. Ini tentang firman Tuhan, ini datanya. Hubungan tidak hanya baik, ini data dari US ya. Hubungan tidak hanya baik untuk memperbaiki kesehatan psikologis, hubungan juga baik untuk memperbaiki kebutuhan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikan yang dilakukan oleh sejumlah ahli di Benham University di Amerika Serikat. Survei ini dilakukan kepada 308.000 orang dalam waktu selama 7,5 tahun. Dengan hasilnya, orang yang memiliki dengan hasil 50% dari mereka yang punya komunitas, yang punya hubungan baik sama seseorang, 50% daya hidup mereka 50% daya hidup mereka lebih baik dibanding orang yang tidak bersosialisasi dengan baik. Komunitas atau bergaul dapat meningkatkan daya tahan tubuh 50% lebih baik. Aktif dalam menjalin komunitas tertentu, menjalin pertemanan, dan berkeluarga atau gabungan dari semua itu. Sebaliknya, yang menyendiri atau orang-orang yang suka menyendiri atau terisolasi, pengaruh buruknya sama dengan orang yang, nah teman-teman bisa bayangin ya, sama dengan orang yang merokok 15 batang sehari. Nah ini orang yang nggak suka sosialisasi, nggak suka cerita ke orang lain, nggak mau terbuka sama orang lain. Lihat ya dampak buruknya ya. Sama dengan 15 batang sehari merokok, sama dengan resikonya dengan pecandu alkohol, lebih bahaya daripada mereka yang tak berolahraga, atau resikonya 2 kali lebih berat dibanding kegemukan. Yang pasti bukan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kegemukan, bukan kita. Amin. Amin. Lanjut. Ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial, dia akan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Pernah nggak teman-teman? Pastinya ketika dipercayakan sesuatu ke Ariel deh. Kak Ariel kan lagi belajar dari Fasil, atau siapa lagi belajar dari Fasil di sini, termasuk yang Dynamic Youth dan yang di Manado. Artinya ketika kita ngomong harus baca Alkitab, kita pun berusaha baca Alkitab dan menjadi jauh lebih baik. Dari sanalah timbul keinginan untuk membantu dan menolong. Karena keinginan inilah ia akan menjaga hidupnya untuk lebih baik dan mengambil resiko yang lebih kecil terhadap sesuatu yang membahayakannya. Oke, lanjut. Penelitian lain bahwa efek baik dari pertemanan itu timbul karena pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja lebih baik. Pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja lebih baik. Mungkin hal ini karena bisa jadi tubuh kita jadi rileks. Kita kalau ngobrol sama orang jadi rileks ya. Rileks. Pernapasan lebih lancar. Yang melancarkan metabolisme tubuh, bisa ketawa yang memberikan efek positif bagi hormon tubuh. Saling memotivasi yang akan melipat gandakan emosi dalam tubuh menjadi lebih positif dan lain sebagainya. Penelitian terakhir. Itulah sebabnya pertemanan dan komunikasi menjadi begitu penting. Riset lainnya atau studi dilakukan selama, ini beda studi lagi ya teman-teman, 7.000 orang ya, 7.000 orang selama 9 tahun. Dan hasilnya mereka yang terisolasi itu 3 kali lebih beresiko meninggal dunia. Oh gila. Orang yang suka menyendiri ya, ini hati-hati ya, yang suka terisolasi dan gak mau terbuka ya, 3 kali lebih beresiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. So, teman-teman, hari ini masihkah kita mau berkata, aku tidak mau membuka diri kepada orang lain karena dia bisa jadi menyakiti saya? Padahal sebenarnya ketika kita tidak mau terbuka, maka sebenarnya kita jauh lebih menyakiti diri kita 3 kali dan lebih cepat masuk mana teman-teman. Teman-teman, aku nggak mau jawab itu. Itu bukan ranah saya. Orang yang punya kebiasaan buruk kepada kesehatan seperti merokok. Nah ini orang-orang teman-teman kita yang suka ngerokok, yang suka menggunakan alkohol, yang suka hidupnya tuh tidur malam.
itu jauh lebih lama loh hidupnya dibanding mereka yang pola hidupnya sehat, namun tidak punya hubungan yang berarti. Orang yang suka ngerokok, orang yang suka tidur malam, itu lebih lama umurnya dibanding seseorang yang punya hidup sehat, tetapi tidak punya hubungan yang berarti dengan sesama. Begitu penting ya teman-teman untuk kita bisa membangun saling kepada sesama dan belajar terbuka. Nah, ini kesimpulan saya. Lebih baik Bang Yafet makan McD 2 hari sekali, atau lebih baik, ini ada Pak Dokter lagi di sini, aku sebut-sebut nama orang aja ya. Lebih baik kayak Olin makan McD setiap hari sambil curhat pada teman, daripada makan gado-gado, nggak pakai bumbu tapi sendirian. Kalau kita lihat riset ini, nah itu kesimpulan pribadi. Oke, kita masuk ke ayat sekarang. Kita mulai masuk. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Boleh teman-teman kita baca sekali lagi, dan yang masih single bisa baca dengan lebih keras. Haleluya, enggak bercanda. Dengan Allah berfirman, tidak baik, Tuhan Allah berfirman, kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini bukan berarti Adam itu lagi butuh seseorang, teman-teman. Karena Adam waktu itu tidak butuh siapa-siapa, dia lagi tidur. Karena kalau dia butuh pasangan, maka bunyi ayat sebelumnya harusnya maka galaulah Adam. Tetapi Adam di ayat sebelumnya tidak galau, tetapi dia sedang tertidur, teman-teman. Tapi yang teman-teman harus garis bawahi muncul di sini, teman-teman. Kata tidak baik. Tidak baik di Kejadian 2 ayat 18, teman-teman bisa catat bahwa muncul kata tidak baik dari Yesus atau dari penulis di Alkitab ini. Kata tidak baik muncul pertama kali di dalam dalam Alkitab itu di Kejadian 2 ayat 18. So manusia nggak bisa hidup sendirian. Teman-teman, manusia nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh sesamanya. Kita butuh sesama manusia. Nah, seorang diri itu dari bahasa aslinya, itu bukan bahasa asli, seorang diri itu dari bahasa yang lain itu adalah badat, atau yang artinya di mana keadaan orang itu terpisah dari orang lain, atau keadaan di mana pohon itu daunnya pisah dari pohonnya, rantingnya pisah dari pohonnya, dari akarnya, dari batangnya. Seperti manusia yang tangannya copot dari tubuhnya. Nah, itu arti kata seorang diri saja. So, teman-teman bisa lihat perumpamaan ini sebelum kita masuk ke poin ini. Ini pohon ya. Ini pohon ya, tanaman. Tapi bayangin kalau dia ini bisa bertumbuh. Tapi bayangin kalau gambarnya begini, teman-teman. Kalau gambarnya begini, apakah dia bisa bertumbuh, teman-teman bisa cek. Apakah dia bisa berbuah? Ada, kalau misalnya pohonnya lepas, kalau misalnya daunnya lepas, apakah dia bisa berbuah? Aku tak butuh kalau Jeffrey lebih baik aku sendiri. Aku tak butuh kalau Jeffrey lebih baik aku sendiri. Apa nih maksudnya banyak? Oke. Ini ada chat lagi. Kita baca-baca dulu. Ngakak. Waduh, mereka ngakak sendiri. Ini ngomongin pasangan pasti tadi ya. Nah, teman-teman, ini nggak akan bisa bertumbuh. Ini nggak akan bisa bertumbuh ketika dia tidak saling nempel. Tapi ketika dia saling terkoneksi, maka dia bisa bertumbuh dan berbuah. Dia bisa bertumbuh dan berbuah. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Tuhan menganalogikan kita dengan banyak metafora. Kita itu adalah tubuh Kristus. Kita itu yang kedua adalah seperti ranting yang nempel dengan pokok anggur, atau kita tuh seperti pohon. Yang ketiga, kita tuh seperti kawanan domba yang harus berkumpul dengan dombanya. Jadi kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kesimpulannya, nah ini kalau pohonnya jadi ya, ketika dia saling terkoneksi dan koneksinya juga sama Tuhan, maka dia akan berbuah dan buahnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Kesimpulannya, tidak ada yang dapat bertumbuh sendirian. Tidak ada yang dapat bertumbuh sendirian. Ini kurang kata dapat ya. Tidak ada yang dapat bertumbuh sendirian. Tuhan membuat ekosistem di mana manusia hanya dapat bertumbuh ketika connect to God and connect to people. Terus teman-teman habis itu nanya ya, Olin misalnya atau siapa nih, berbicara seperti ini. Tapi aku punya followers banyak dan lain sebagainya.
Apakah aku artinya sendiri? Gitu. Apakah aku artinya sendiri? Nah, kesendirian itu bukan tentang keadaan fisik. Ciri-ciri dari orang yang suka menyendiri adalah di ayat yang tadi sebenarnya udah keceplosan, ayat 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi orang yang menyendiri itu pasti amarahnya meledak dan terhadap setiap pertimbangan. Dikasih umpan baik, dikasih saran baik, dikasih masukan, dikasih nasihat, marah dia. Lu tuh nggak tahu hidup gue, bro. Udah lah, gak usah sok tahu siapa lo. Hidup gue tuh berat. Pernah ketemu orang yang kayak gitu? Wah, drama sekali. Tapi tidak apa-apa. Butuh komunitas habis ini. Nah, kesimpulannya teman-teman, ini teman-teman bisa catat. Kesendirian bukanlah kondisi fisik, namun keterbukaan dalam hubungan. Atau teman-teman bisa juga, sendiri bukanlah tentang keberadaan fisik, namun keterbukaan dalam hubungan. Nah, masalah kita di dunia hidup tuh sekarang di dunia media sosial. Jadi di mana saja kita selalu ngomong begini. Yang dipost di media sosial itu yang baik-baik aja atau yang buruk-buruknya? Aku mau nanya, yang baik-baik atau yang buruk-buruk yang dipost di media sosial? Pastinya yang baik-baik ya, nggak mungkin yang buruk-buruk ya. Benar nggak ada yang terlalu apa adanya. Oh, yang baik, betul ya. Yang dipost di media sosial pasti adalah yang baik-baiknya saja. Dan akhirnya tanpa kita sadari bisa jadi itu kebawa terhadap kehidupan nyata yang kita akhirnya berusaha untuk menutup-nutupi setiap keadaan kita terhadap orang lain dan nggak mau terbuka. Aplikasinya dalam hidup kita adalah akhirnya kita terbiasa untuk berpura-pura. Shalom, apa kabar? Kamu gimana kabarnya hari ini di DCG atau di Komit atau di Komselmu? Dahsyat, luar biasa. Tuhan itu baik. Haleluya. Padahal dia sendiri sebenarnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hidup di dunia zaman sekarang itu loh. Akhirnya tanpa disadari kita lebih banyak berpura-pura. Padahal Alkitab mengatakan di Yakobus bunyinya begini. Mengatakan di Yakobus ya. Ini ayatnya salah. Yakobusnya nanti aku kasih di slide selanjutnya ya. Ini ayatnya salah. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Nah, kalau kita tidak mengaku akan dosa kita, gimana caranya kita bisa saling mendoakan dan akhirnya sembuh? Kita tutup-tutupilah hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Padahal di dalam kasih Tuhan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, teman-teman bisa catat ini setidaknya. Teman-teman, di sini kita akan belajar lebih fokus kepada komunitas yang benar. Komunitas yang membangun, di mana yang connect to people-nya, tapi larinya atau otoritas tertingginya adalah Tuhan. Kebenaranlah menjadi indikator mereka. Dan kita akan bergabung dan membahas tentang 5 kekuatan daripada komunitas yang benar. Oke, aku mute dulu. Ada yang berbicara? Sudah belum? Nih. Kita akan berbicara tentang komunitas-komunitas yang benar, dan ini adalah kenapa kita harus join kepada komunitas yang benar, teman-teman. Setidaknya ada 5 yang teman-teman bisa catat dan teman-teman akhirnya bisa aplikasikan dalam hidup. Karena kalau misalnya komunitas kita juga salah, itu juga sebenarnya nggak bisa asal milih komunitas ya teman-teman ya. Misalnya kita ngumpul sama orang jual ikan, maka kita akan bau ikan. Tapi ketika kita ngumpul sama orang yang jualan parfum, kita akan baunya wangi, parfum. So, teman-teman, pilihlah juga komunitas yang benar, yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau komunitas yang di kampus gimana? Yang membuat kita bertumbuh dari sisi pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi pastikan teman-teman punya komunitas yang benar. Di Dynamic Blessing punya namanya Disciple Cell Group, bisa join. Di sini udah punya para fasil. Teman-teman di Dynamic Youth punya komit, silahkan join di komit. Dan teman-teman di Manado punya komsel, silahkan join di komselnya masing-masing. Kita akan belajar 5 kekuatan. Langsung saja poin yang pertama. Ketika kita join komunitas, ada yang namanya dukungan. Teman-teman bisa catat, gampang banget. Dengan adanya komunitas, kita saling membangun, saling menyemangati sampai menimbulkan harapan. Sebenarnya ada banyak dari kita merasa kita sebenarnya punya banyak masalah yang begitu besar, dan orang lain tuh seolah-olah nggak ngerti. Yang tadi aku bilang ya, lu nggak ngerti bro, udah nggak usah banyak ngomong. Padahal sebenarnya
mereka aja mungkin yang terlalu tertutup. Karena di dunia ini, masalah itu sebenarnya adalah masalah modifikasi. Sifatnya itu selalu masalah-masalah udah ada dari zaman perjanjian lama. Nah, banyak sebenarnya orang dalam komunitas itu sebenarnya yang merasakan hal yang sama. Atau yang sudah merasakan, yang sedang merasakan, atau yang tahu siapa yang sedang merasakan. Tetapi, kita selalu menutup diri bisa jadi kepada orang lain seolah masalah kita tuh yang paling besar. Padahal sebenarnya masalah kami tak pun juga pasti besar. Dan kita bisa jadi ketika kita ngobrol sama kami di tempat ini, kita malah dapat penguatan. So, kita merasa kita yang paling banyak masalahnya karena kita tidak mau cerita kepada orang lain. Bisa jadi masalah kita, dan bukan bisa jadi masalah kita semua adalah sama besarnya, hanya saja beda-beda. Dan orang yang menghadapi sendirinya pasti akan jauh lebih berat. Keuntungan dari bergabung dalam komunitas ya teman-teman, kita tuh bisa meminjam hikmat loh. Kita bisa meminjam hikmatnya Ko Marvin, kita bisa meminjam hikmatnya dari Kak Erna, kalau dia, kita bisa minjam hikmat mereka untuk menghadapi masalah kita. Contoh ya, ini contoh kisah nyata. Aku pernah diputusin teman-teman. Siapa yang pernah diputusin boleh ketik haleluya. Boleh ketik haleluya. Kita langsungnya sama tos dulu. Pas gitu ya. Aku pernah diputusin. Malu ya ngobrol ya. Tapi nggak apa-apa, bukan awal dari pemulihan. Kami tuh senyum-senyum langsung. Nggak apa-apa, aku terbuka juga di sini ya. Aku pernah diputusin. So abis itu aku cerita dulu di Bandung nama Komsel adalah Friend. GBI ya ini ya. Jadi adalah Friend. Dan ketika aku cerita, aku tahu aku tetap merasa sedih, tetap merasa galau, tetapi mereka pun ternyata sudah punya dan lebih banyak yang sering diputusin. Aku baru diputusin sekali, yang mereka sudah ada yang 2, sudah ada yang 3, dan lain sebagainya. Dan mereka memberikan saran-saran yang akhirnya saya mengerti. Ternyata hidup itu nggak sesempit yang kita pikirkan sehabis putus cinta terus kita galau-galau gitu ya. Nyanyi lagu galau gitu. Begini rasanya terlatih patah hati. Gak gitu teman-teman. Dunia itu loh yang tadi, ku ikuti kehendakmu gitu ya. Bukan setia sampai kita menerima janji Tuhan. Padahal hidup itu gak sesempit itu teman-teman. Sampai kita ketemu pasangan yang sesuai yang dari Tuhan. Amsal 24 ayat 6 berkata seperti ini teman-teman. Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jadi kita bisa belajar dari orang lain, dan kita bisa menimbang-nimbang karena kita punya banyak masukan dari orang lain. Bayangin kalau kita berjuang sendiri, kita ibarat panglima perang, kita tidak punya teman partner, dan akhirnya kita kalah strategi dengan orang-orang. So teman-teman, ini ada punchline atau quotes yang saya ambil antara tolak angin dan antangnya. Orang pintar dapat belajar dari pengalamannya sendiri, sedangkan orang bejo belajar dari pengalaman orang lain. Yang mengerti katakan amin. Orang pintar dapat belajar dari pengalamannya sendiri, tapi orang bejo atau orang yang berhikmat belajar dari pengalaman orang lain. Teman-teman di tempat sini, jangan ya merasa sendiri. Apalagi merasa beban paling berat. Tiap kita saling menanggung beban. Kita belajar dari pengalaman orang lain dan jangan mengulang kesalahan yang sama dari orang tersebut. Kita bisa meminjam hikmat mereka. Sebuah pertandingan olahraga ya teman-teman, kalau di sini pernah class meeting, yang dengan penonton yang hadir dengan penuh akan membawa dampak yang luar biasa kepada pemainnya dan memberikan so powerful, dia akan semangat dalam hidupnya, dalam pertandingannya. Ketika ada penonton, bayangin kita main bola tapi nggak ada penontonnya, apakah kita akan semangat ketika ada penontonnya? Gitu ya teman-teman. Jadi kita akan jauh lebih kuat dan kita akan punya banyak dukungan ketika kita bisa join dalam komunitas. Aku tutup dengan kasih contoh satu lagi. Aku langsung ke sini, teman-teman pernah tahu cerita tentang ini nggak? Yang orang lumpuh terus ditaruh di genteng, tahu ya? Dari atas diturunin ke bawah sama teman-temannya. Tahu ya ceritanya ya? Ketika Yesus lagi mengajar saking ramainya, akhirnya mereka membantu temannya yang lumpuh turunin dari atas. Teman-teman, nah itu singkat ceritanya. Nah aku mau kasih kesimpulannya gini teman-teman. Bisa jadi orang lumpuh itu tidak bisa menerima mujizat ketika dia tidak gabung dalam komunitas. Ketika dia tidak ada yang menolong. Bisa jadi dia nggak terima kesembuhan ketika dia tidak ada yang menolong atau tidak join komunitas yang benar. Nah, maka di Markus 2 ayat 5 berkata, Yesus melihat iman mereka, bukan melihat iman yang lumpuh, tapi iman mereka. So, kesimpulannya adalah teman-teman,
ada mujizat dan ada berkat Tuhan yang Tuhan akan taruh di dalam hidup teman-teman ketika teman-teman di dalam komunitas. Ada berkat sendiri, ada berkat keluarga, tapi ada berkat komunitas. Ketika teman-teman di dalam komunitas akan ada berkat dan mujizat yang Tuhan taruh secara spesial, beda dengan berkat-berkat yang lain. Yesus itu menciptakan kita untuk saling membangun, teman-teman. Quotes-nya, komunitas yang benar memampukan kita untuk mencapai sesuatu yang tidak pernah dapat kita bisa capai sendirian. Komunitas yang benar memampukan kita untuk mencapai sesuatu yang tidak pernah dapat kita capai sendirian. Itu poin yang pertama, adanya dukungan. Kita masuk poin yang kedua, teman-teman. Ketika kita gabung kepada komunitas yang benar, komunitas yang membangun, maka kita akan mengalami percepatan. Ada seorang anak kecil yang maunya tuh selalu disuapin kalau makan. Dia udah bisa makan sendiri, tetapi selalu minta disuapin. Pada suatu kali, dia pergi ke pesta ulang tahun temannya, lalu dia minta kepada baby sisternya untuk tidak disuapin, karena teman-temannya makan sendiri. Nah, dia akhirnya, si anak kecil ini, mampu melakukan sesuatu yang dia sendiri belum pernah mau melakukannya di hari-hari sebelumnya. Karena ada komunitas yang mendorong dia untuk melakukannya, akhirnya dia melakukan yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. So, teman-teman, bisa jadi selama ini tuh kita punya potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tetapi perlu orang lain tuh yang encourage, sehingga akhirnya kita terjun beneran dan mengalami percepatan. Komunitas yang benar akan menjadi platform untuk kita mengalami banyak pertumbuhan di dalamnya. Joinlah komunitas, joinlah di sini, Disciple Group, di Dynamic Blessing, Commit, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau online, joinlah di kita setiap 2 minggu sekali, promosi lagi. Amsal 27 ayat 17, kita promosi gini sebenarnya bukan buat kita ya, so kita bertumbuh bareng-bareng, jadi buat kepentingan bersama sebenarnya, buat Anda dan saya. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Komunitas yang benar membuat kita memiliki kemajuan yang berarti. Saya dapat menyimpulkan, tidak ada di slide. Maka saya dapat menyimpulkan, kalau teman-teman menjadi ketika join kelompok diskusi, atau bukan kelompok diskusi ya, kelompok di sekolah dan teman-teman yang paling pandai di sana, paling pintar di sana, maka carilah kelompok yang lain untuk membuat teman-teman semakin bertumbuh. Nah, poin yang ketiga, teman-teman, ketika kita join komunitas yang benar, kita ada yang namanya akuntabilitas. Mungkin bahasa baru buat beberapa teman-teman, aku kasih ininya dalam kurungnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, ini poin yang ketiga. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah tindakan atau tugas yang dilakukan seseorang. Aku ulang ya, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah tindakan atau tugas yang dilakukan seseorang. Akuntabilitas membuat kita jadi mau bertanggung jawab karena kita tahu akan ada orang yang akan mendorong kita untuk terus melangkah maju. Itulah sebabnya dalam komunitas kalau bisa kita saling terbuka untuk kita bisa saling bertumbuh di dalamnya. So, keterbukaan adalah awal dari pemulihan, bukan? Tapi kok kenapa orang ini kepo banget kok dan lain sebagainya? Kenapa ya? Dia kepo banget. Teman-teman, ada orang yang kepo sama beritanya, ada orang yang kepo sama pribadinya. Kalau dia nanya, ada Fasil yang nanya sama teman-teman, ada teman-teman sel di DCG yang nanya sama teman-teman. Ada Fasil yang nanya, dia beneran care teman-teman kepada teman-teman. Jadi, bantulah Fasil itu juga sebenarnya manusia yang terbatas. Bantulah untuk sama-sama bertumbuh di dalamnya. That's akuntabilitas teman-teman. Kita harus belajar terbuka. Yakobus 5 ayat 16 berkata seperti ini. Nah, ini ayatnya maksudnya di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita bisa mengaku dosa kita dan saling mendoakan, kita akan mengalami kesembuhan. So, teman-teman tempat ini, setiap kita mengalami percepatan, pemulihan, gabung dalam komunitas. Ini bukan buat kita, ini buat kita, ini bukan buat saya, ini buat kita bersama untuk mengalami percepatan yang telah Tuhan taruh di dalam komunitas. Bisa jadi mereka akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengangkat kita lebih tinggi dari yang sekarang.
Galatia 6 ayat 21 sampai 2 berkata seperti ini. Banyak ya ayatnya ya. Ini ayat pendukungnya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ketika kita di dalam komunitas, kita itu harus membantu orang, dan kita pernah dibantu. Jeffrey di sini pernah jadi murid biasa, aku pun juga, tapi karena seseorang lah yang menarik kita ke atas, kita ada di posisi itu. So teman-teman yang sekarang yang udah ada di tingkat rohaninya di situ, yuk bantu teman-teman yang lain untuk mengalami pertumbuhannya juga, untuk semakin kuat di dalam Yesus, sehingga dia pemuritan menjadi murid Kristus. Semangat ya teman-teman ya, bantu ya, ajak ke DCG, ajak ke komselmu, ajak ke komitmu teman-teman. DCG itu apa, di cell group itu apa, nanti di akhir. Perlindungan, Yohanes 10 ayat 27, perlindungan. Ini ayatnya bunyinya gini teman-teman. Sebelum ini teman-teman yang mencatat ya. Jadi poin yang keempat ketika kita join komunitas yang benar adalah perlindungan. Kita akan mendapatkan perlindungan. Yohanes 10. Ya, masih ada yang mencatat. Catat dulu. Nah, ini ayatnya. Yohanes 10 ayat 27 berkata, mereka yang benar-benar domba Kristus akan senantiasa mentaati suaranya dan mengikuti dia. Mereka senantiasa bersekutu dengan gembala. Nah, metafora dalam Alkitab, kenapa kita harus join komunitas dan ini menjadi ekosistem terbaiknya Tuhan dalam kita saling bertumbuh. Karena kita itu diumpamakan, tadi metaforanya adalah seperti kawanan domba yang mengikuti gembalanya. So, karena kita diumpamakan sebagai domba, maka itu kita harus berkumpul dengan domba-domba yang lain sambil mengikuti Tuhan. Teman-teman pernah nonton Nat Geo Wild? Orang yang nyasar, domba yang nyasar. Ingat ya, domba yang nyasar itu akan gampang diterkam sama singa, karena singa dan hewan-hewan predator lainnya mencari orang yang terpisah, mencari hewan yang terpisah dari kawanan, mencari domba yang terpisah dari kawanan dombanya. Tetapi ketika mereka saling berkumpul, maka singa dan predator lainnya pun jadi kebingungan mau menyerang yang mana, karena mereka, apalagi ketika dekat dengan gembala. Teman-teman harus tahu bahwa gembala kita adalah Yesus Kristus. Iblis pun tidak akan bisa. Maka iblis, muncullah ayatnya, maka iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi iblis ketika kita join, ketika kita gabung di dalam komunitas yang mengikuti Tuhan, ketika kita gabung di dalam komunitas mengikuti gembalanya, iblis jadi seperti singa yang mengaum-ngaum. Ayatnya aneh, mengaum-ngaum doang. Kok mengaum-ngaum doang? Dia akan bisa menerkam ketika teman-teman dan saya keluar dari komunitas atau keluar dari gembalanya, yaitu Yesus Kristus. So teman-teman, jangan ya lari sendiri kayak domba hilang, habis itu diterkam singa. Lebih gampang iblis akhirnya menjatuhkan kita, mengintimidasi kita, dan akhirnya membuat kita tidak bertumbuh dan tidak saling membangun. Akhirnya kita malah semakin down. Itu maksud dari perlindungan. Ketika kita join komunitas, maka akan ada perlindungan dari Yesus Kristus, Sang Gembala, dan kawanan domba lain. Poin yang kelima dan poin yang terakhir, ini akan saya tutup dengan ini teman-teman. Kasih. Di dalam komunitas ada yang namanya kasih. Kasih itu saling mengasihi, dan kata saling itu tidak bisa. Nah, kata kasih itu pasti akan saling teman-teman. Akan ada saling di dalamnya. Dan saling tidak akan bisa dilakukan hanya seminggu sekali ke ibadah gereja, 2 jam saja, mendengarkan khotbah, habis itu shalom, pulang sama asyir, God bless you. Nah, itu gak ada salingnya teman-teman. Karena saling tidak akan cukup hanya dalam waktu 2 jam, tapi saling perlu dilakukan di dalam komunitas. Ingat teman-teman, ada 59 ayat saling, 59 dalam Alkitab tentang kata ayat saling. Dan kita nggak bisa mempraktekkan kata saling itu di dalam 2 jam seminggu sekali. Kita butuh yang namanya komunitas, kita butuh yang namanya disciple cell group, komunitas murid, untuk kita, atau di komselnya teman-teman, untuk kita bertumbuh bareng. Karena
kita nggak bisa saling di dalam gereja yang sifatnya satu arah lebih banyak kan. So ayatnya bunyinya gini, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bisa catat ayat pendukungnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. So kalau teman-teman di sini lagi ikut saya murid Kristus or disciple born again, perlu disadari bahwa kita adalah murid Kristus, bukan murid dynamic blessing, bukan murid GPKDI atau gereja manapun. Kita adalah murid Kristus. So kalau kita adalah murid Kristus, kita harus apa? Saling mengasihi. Ketika kita mau belajar saling mengasihi, kita butuh partner dan orang lain di dalam komunitas untuk kita bisa mempraktekannya. Saling memaafkan, perlu dikesali dulu, perlu kesal dulu sama seseorang, baru bisa memaafkan. Saling belajar untuk menolong dan mendoakan, perlu orang lain. So poin yang terakhir dan menjadi ayat penutup di poin 5 ini ya maksudnya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, pasti dia harus mengasihi. So teman-teman, ketika kita mau mengenal Allah, karena Allah atau Tuhan adalah sang kasih itu sendiri, Tuhan adalah kasih, maka kita kalau mau mengenal Allah, otomatis kita harus belajar mengasihi. Simple. Ya, cuman ada 5 poin ketika kita join di dalam komunitas. Sebenarnya masih banyak lagi, teman nggak bisa dijabarin satu-satu. Saya konklusiin seperti ini ya teman-teman. Tadi ya kalau teman-teman mencatat, pasti teman-teman masih menyimak. Yang pertama, ketika kita join dalam komunitas yang benar, kita akan ada support, kita akan ada dukungan. Yang kedua, mengalami percepatan. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, akuntabilitas atau akan bertanggung jawab dari omongan kita. Yang keempat adalah perlindungan. Dan yang kelima adalah kita akan memiliki kasih. So, teman-teman, aku mendorong teman-teman untuk punya komunitas. Aku mute dulu, ada orang yang belum mute. Bentar ya. Oke, sudah di mute. Thank you. Nah, aku mendorong teman-teman untuk join komunitas. Selama ini kalau teman-teman belum punya komunitas yang benar-benar real, yang belum benar-benar membangun, kalau teman-teman lihat baju aku nih, ini aku promosi baju sendiri ya. Tuh tulisannya real. Wih. Nah, ketika teman-teman belum punya baju real. Ketika teman-teman belum memiliki komunitas yang real, belum apa adanya, maka milikilah teman-teman. Disciple Cell Group adalah solusinya buat teman-teman yang belum punya ya. Dynamic Blessing membuka untuk kita 2 minggu sekali saling membangun, saling mendengarkan firman Tuhan dan saling berdiskusi dan mendoakan. Kita pun sama-sama orang yang berdosa, tapi di sini orang yang berdosa belajar untuk semakin disempurnakan karena Tuhan mengasihi kita. Itu aja dari aku teman-teman. Saya dorong untuk tetap join di gereja masing-masing juga, bertanam dan akhirnya bertumbuh dan berbuah. Jangan ya sendiri-sendiri lagi ya, nanti gampang loh diserang sama si jahat. Iblis itu loh seperti singa, nanti kalian langsung diserang gitu saja. So ini menjadi ayat quotes terakhir. Quotes ini sering teman-teman dengar, tetapi ini menjadi penutup. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ketika teman-teman mau lari cepat, pergilah sendiri. Tetapi ketika teman-teman ingin berlari jauh, maraton, bersama-samalah. Hidup ini harus terus bersama-sama teman-teman. Kita nggak bisa sendirian. Lari mungkin bisa cepat, sehabis itu mungkin di miles selanjutnya kita langsung down. Itu aja dari aku teman-teman. Milikilah komunitas. Dan ini menjadi pertanyaan diskusinya. Coba saling ceritakan mengapa kita memerlukan orang lain agar dapat mengalami kemajuan dalam iman. Yang kedua, apakah kamu telah menemukan komunitas yang dapat memajukan iman kamu? Jika belum, hal apa yang perlu segera kamu lakukan? Hal apa yang perlu segera kamu lakukan? Sudah selesai? Teman-teman boleh tutup catatannya. Kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami diingatkan akan pentingnya saling kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri dan kepada sesama. Kami belajar Tuhan untuk mempraktekkan saling dan kasih itu Tuhan kepada sesama kami. Kami tahu kami nggak bisa bertumbuh sendirian. Kami pun tahu bahwa Tuhan menciptakan ekosistem untuk kita selalu bertumbuh bersama-sama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kami perlu itu Tuhan.
pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, dan jika mereka join di sini bukan sebuah kebetulan, ajak mereka Tuhan dengan caramu yang ajaib ketika mereka merasa sendiri untuk segera berbalik join kepada komunitas untuk menemukan apa maksud Tuhan di dalam hidupnya kepada setiap orang yang ada di dalamnya, sehingga mereka bisa saling menguatkan, mereka bisa saling mendukung, saling bertanggung jawab dari apa yang mereka ucapkan, mengalami percepatan dan saling mengasihi di dalamnya. Aku berdoa tidak ada lagi yang merasa sendirian, aku berdoa tidak ada lagi yang mau berjalan sendirian. Di dalam nama Yesus mereka akan join komunitas, baik di disciple cell group, di dynamic blessing, baik di gerejanya masing-masing. Kami percaya mereka akan bertumbuh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ketika mereka berkumpul bersatu, kasih Tuhan merasa hangat, dan mereka bisa membagikan kasih itu kepada dunia ini yang semakin dingin akan kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Yesus yang akhirnya yang akan, dan Roh Kudus yang akan membawa kita semakin naik di dalam komunitas kita, di dalam komunitas kita menjadi kendaraan kita untuk menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Oh, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.